Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, kali ini kita akan coba membahas tentang materi data mining ya. Yang kita bahas sekarang tentang algoritma C45. Jadi pada akhir tahun 1970 sampai dengan awal tahun 1980, seorang yang bernama J. Ross Quinlan, yaitu seorang peneliti di bidang machine learning atau pembelajaran di bidang bahasa mesin, membuat sebuah algoritma decision tree atau pohon keputusan ya, atau yang lebih dikenal dengan ID tree atau iteratif dichotomizer. Quinlan kemudian membuat algoritma C45 atau biasa sering disebut dengan pohon keputusan atau decision tree, yang merupakan pengembangan dari algoritma ID3 ini menurut Han tahun 2006. Algoritma ini sendiri memiliki kelebihan, yaitu yang pertama mudah dimengerti, kemudian fleksibel dan menarik karena dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar atau pohon keputusan. Ini menurut Gorunescu tahun 2011. Algoritma C45 sendiri merupakan struktur pohon di mana terdapat simpul yang mendeskripsikan atribut-atribut. Jadi setiap cabang menggambarkan hasil dari atribut yang diuji, dan setiap daun menggambarkan kelas. Jadi kalau kita bayangkan atau kita gambarkan sebuah algoritma C45 itu ketika dia difilter atau disaring datanya dengan menggunakan rumus-rumus yang terdapat di dalam algoritma C45, maka dia akan menciptakan sebuah bentuk seperti pohon keputusan, di mana level paling atas atau root nomor satunya itu dia makin ke bawah makin besar gitu. Jadi ada daun-daunnya atau leaf-leafnya. Nah, setiap leaf itu atau daunnya akan menggambarkan kelas-kelasnya. Nah, algoritma C45 sendiri secara rekursif atau berulang-ulang ya, mengunjungi setiap simpul keputusan, memilih pembagian yang optimal sampai tidak bisa dibagi lagi, jadi mencari nilai terbesar. Algoritma C45 menggunakan konsep information gain atau entropy reduction untuk memilih pembagian yang optimal. Itu menurut Han lagi tahun 2006. Jadi kalau dari gambaran tadi atau pembahasan tadi, kita akan melihat bahwa ada beberapa tahap di dalam membuat sebuah pohon keputusan dengan algoritma C45. Ini menurut Kusrini tahun 2009. Yang pertama adalah menyiapkan data training. Nah, data training ini biasanya diambil dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu gitu. Jadi kita nggak ambil seluruh data. Jadi kita hanya mengambil random tiap atributnya, di mana data itu merupakan perwakilan dari data yang akan di-training atau diujikan, dan sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu. Jadi kelas-kelas itu atribut-atributnya ya. Nah, kemudian setelah menentukan atau menyiapkan data training, langkah selanjutnya adalah atau tahapan selanjutnya adalah menentukan akar pohon. Nah, akar ini akan diambil dari atribut yang terpilih. Nah, atribut terpilih itu kita harus melakukan uji dulu dari sekian banyak atribut. Dari sekian banyak atribut yang ada di dalam data training ini, kita pilih dulu mana yang akan dijadikan sebagai akar pohon atau rootnya, yaitu dengan cara menghitung nilai gain. Nah, nilai gain ini menggunakan rumus. Jadi nilai gain itu dihitung dari tiap-tiap masing-masing atribut. Nilai gain yang paling tinggi yang akan menjadi akar pertama tuh, dari sekian banyak atribut yang ada di dalam data training. Atribut tuh kalau misalkan kita Excel itu berarti atribut tuh ada di kolom. Jadi tiap kolom itu kan masing-masing datanya beda-beda tuh.
Nah, dari data berbeda dari tiap kolom itu atau tiap atribut itu dicari nilai gainnya. Kalau nilai gainnya tertinggi sudah dapat, maka dia akan menjadi akar pertama atau root yang paling pertama. Nah, sebelum menghitung nilai gain tersebut dari atribut-atribut tersebut, maka kita harus terlebih dahulu menghitung nilai entropi. Jadi, untuk mendapatkan nilai gain, kita harus terlebih dahulu menghitung nilai entropi. Nah, untuk menghitung nilai entropi, rumusnya adalah seperti ini. Entropi itu diwakili dengan simbol S, entropi S. S itu adalah himpunan kasusnya. Jadi ada berapa kasusnya? Gitu. Nah, N di sini adalah jumlah partisinya atau ada berapa partisinya dari 1 sampai berapa gitu. Kemudian ini keseluruhan nilainya N ini adalah dikurangi dengan V. Ini ada proporsi SI terhadap S. Ini S itu kan himpunan kasus ya. Ini himpunan kasus per ini per atribut atau per data. Kemudian dikalikan dengan log 2pi. Nah, mungkin kalau dilihat dari rumus ini agak bingung ya. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan rumus Excel dan juga menggunakan kalkulator gitu. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan nilai gain dari masing-masing atribut, nilai gain tertinggi dari masing-masing atribut, kita harus terlebih dahulu menghitung nilai entropinya. Nah, ini adalah rumus entropinya. Nah, setelah mendapatkan nilai gain, nah barulah kita bisa menghitung, setelah mendapatkan nilai entropi, barulah kita bisa menghitung nilai gain. Nah, rumus nilai gain adalah sebagai berikut. Nah, ini gainnya, ini jumlah kasusnya, ini fitur. Jadi, untuk mencari nilai gain, ini rumusnya adalah entropinya, entropi dari jumlah kasusnya atau himpunan kasusnya. Kemudian diambil atau dikurangi oleh sigma N, ini adalah penjumlahan total daripada S. Ini ada proporsi SI terhadap S. Jadi ini kayak total kasusnya per masing-masing atribut dibagi dengan total kasus yang ada. Gitu. Ini adalah himpunan kasus itu berarti total kasus ya. Gitu. Kemudian dikalikan dengan entropi dari total kasus yang diamati. Misalkan ada berapa yes-nya atau berapa no-nya gitu. Itu totalnya. Gitu. Nah, sini keterangannya S adalah himpunan kasus. Kemudian A adalah feature-nya, ini A. Kemudian N ada jumlah partisi atribut A-nya. Nih, jumlah partisi ada berapa partisinya. Kemudian SI ada proporsi SI terhadap S. Ini berarti total entropi atau total nilai daripada yang diamati. Misalkan yes atau no-nya. Kemudian ini jumlah kasusnya adalah S-nya. Nah, selanjutnya ulangi langkah kedua hingga semua record terpartisi. Itu langkah kedua itu tadi ini menentukan akar dari pohon. Jadi setelah dapat root ke-1, cari lagi root kedua, kemudian cari lagi root ketiga, diulangi terus sampai semua record terpartisi. Nah, proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat jika A semua record dalam simpul N mendapat kelas yang sama tuh. Kalau kelasnya sama, recordnya sama. Kemudian tidak ada atribut dalam record yang dipartisi lagi tuh, udah nggak bisa dibagi lagi tuh, nggak bisa dipecah lagi. Kemudian tidak ada record di dalam cabang yang kosong. Tuh. Kalau tidak ada lagi yang kosong, maka itu proses partisi pohon keputusannya akan berhenti, tidak akan mengulangi langkah kedua lagi, artinya tidak akan dilakukan perhitungan lagi untuk mencari root selanjutnya. Gitu. Nah, ini ada contoh kasus nih. Ini hanya bukannya perhitungan secara menggunakan rumus entropi dan gain, tetapi hanya algoritmanya saja atau dalam bentuk penyeleksian kondisi atau
penggunaan jika ya. Jadi di sini kita bisa menentukan, kalau saya lihat sih di sini merupakan kasus untuk menentukan apakah seseorang itu, ini tidak menyebutkan dia jenis kelaminnya apa ya, apakah dia pria atau wanita. Karena kan kalau manusia itu kan biasanya kan yang pertama kali dilakukan penyeleksian kondisi itu adalah jenis kelamin, nanti baru berat. Tapi kalau di sini kenanya jadi berat ya, berat dulu ya. Karena berdasarkan perhitungan didapatkan root yang pertama itu adalah berat gitu. Jadi ini ada perhitungan dulu nih sebelum didapatkan root pertama adalah berat. Ini tentunya menggunakan data training ya. Data training yang sudah disiapkan sebelumnya dari beberapa sampel gitu. Jadi didapatkanlah root pertamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih kurang untuk menentukan apakah seseorang itu berpotensi terkena hipertensi itu pertama kali berdasarkan berat badan gitu. Kalau jadi bukan jenis kelamin tapi berat badan nih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah root pertama berat. Jadi di sini ada 3 kemungkinan dari berat badan tuh, dari overweight, ini kelebihan berat, average rata-rata, underweight itu beratnya kurang. Jadi kalau kita perhatikan di sini di root nomor 1 ya, atau root number 1 ini, if berat, average, or berat sama dengan underweight tuh. Kalau beratnya average atau beratnya underweight tuh, then hipertensi no. Jadi kalau beratnya rata-rata atau kurang di bawah rata-rata, artinya tidak berat, kurus ya, ini rata-rata atau kurus, maka dia tidak berpotensi terkena hipertensi gitu. Jadi aman gitu istilahnya. Tapi kalau dia overweight tuh, nah di sini ada ini lagi, penyeleksian kondisi lagi, dia akan membaca jenis kelamin tuh. Jadi di root nomor 2 ini kalau beratnya overweight dan jenis kelamin wanita tuh, maka dia berpotensi terkena hipertensi. Tuh. Kalau dia wanita, kemudian dia overweight, berarti dia berpotensi terkena hipertensi. Gitu. Jadi kalau dia kurus, pertanyaannya kalau misalkan wanitanya kurus bisa nggak? Atau wanita yang rata-rata, kan sini udah tuh. Kalau dia rata-rata nggak kena, atau kurus nggak kena. Tapi kalau berat, wanita cenderung berpotensi terkena hipertensi. Nah, gimana kalau pria? Ya udah pastinya kan berat ya. Kalau pria ya tergantung nih usia. Dia akan mencari usia tuh R3. Jika berat overweight dan kelamin pria tuh, dan usia muda tuh, maka terkena hipertensi tuh. Yang keempat, jika berat overweight dan kelamin pria dan usia tua dan hipertensi no. Selesai sampai di sini tuh. Jadi kesimpulannya adalah seseorang mempunyai berat badan melebihi rata-rata dan berjenis kelamin wanita atau berjenis kelamin pria tetapi usianya masih muda, maka dia berpotensi terkena hipertensi. Tetapi jika dia mempunyai berat rata-rata atau di bawah, atau kurus ya, di bawah atau tidak berat sama sekali, maka dia tidak berpotensi terkena hipertensi. Jadi hanya berhenti sampai di sini saja tuh. Jadi dia patokannya adalah berat. Jadi kalau beratnya rata-rata atau di bawah atau kurus ya, jadi dia tidak berpotensi terkena hipertensi. Tetapi jika dia berat badannya melebihi rata-rata, kalau wanita ya pasti gitu terkena hipertensi. Tapi kalau pria, kalau tua enggak, tapi kalau muda iya terkena hipertensi. Baik, sampai di sini dulu materi tentang apa itu algoritma C45. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.